Halo semuanya. Sudahkah Anda merasakan berkat Tuhan di sepanjang hari ini? Kembali lagi kita akan mengikuti pelajaran selanjutnya dari seri pelajaran dari Alkitab Berkata. Kita akan mempelajari Alkitab yang bersumber hanya dari Alkitab saja, bukan dari pemikiran kita ataupun ilmu pengetahuan yang lain. Seperti biasa saya minta maaf karena saya masih pakai kacamata, karena mata saya lagi sakit. Dan kedua, saya minta maaf karena saat ini saya tinggal di pinggir jalan Trans Sulawesi, sehingga akan ada suara mobil yang selalu lalu lalang. Dan semoga itu tidak akan mengganggu Anda untuk mengerti dan memahami dan mengikuti pelajaran seri Alkitab Berkata ini. Seperti biasa, sebagai seorang pengajar Alkitab atau pengajar Injil, ada peringatan yang keras bagi saya secara pribadi untuk tidak menambahkan atau mengurangi apa yang tertulis dalam Alkitab. Jika ya, katakan ya; tidak, katakan tidak, karena lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Dan jika saya menambah, maka ditambahkan malapetaka dalam kehidupan saya. Dan jika saya mengurangi, maka Allah akan mengambil bagian saya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Artinya keselamatan tidak akan menjadi bagian saya. Karena itu sangatlah penting untuk saya mengajar berdasarkan Alkitab saja, tidak ada yang lain. Karena itu menjadi peringatan keras bagi saya sebagai pengajar Injil. Kita akan masuk di seri pelajaran yang kedua dengan judul Alkitab adalah surat Allah padaku. Sebelum kita masuk pertanyaan pertama, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan melanjutkan seri pelajaran Alkitab Berkata. Kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, kuasa Roh Kudus semua akan menuntun kami untuk mengerti dan memahami. Hamba yang akan menjadi sarana Tuhan untuk menyampaikan, biarlah Engkau sembunyikan di bawah kayu salib-Mu, sehingga biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba semakin kecil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Pertanyaan yang pertama. Jadi di setiap seri akan ada 11 pertanyaan dan juga 11 jawaban yang sumbernya hanya Alkitab saja. Pertama, menjadi apakah seharusnya Alkitab itu bagiku? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian juga dilanjutkan dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ada musik lagi yang nyanyi ini. Semoga Anda tidak terganggu. Jadi, menjadi apa Alkitab seharusnya itu bagi kita? Menjadikan itu sebagai pelita untuk menerangi langkah kaki kita. Kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, artinya dunia yang gelap. Dan tanpa pelita yang akan menerangi langkah kaki kita, maka kita akan terus tersesat. Alkitab harus menjadi pelita atau terang dalam kita melangkah. Entah kita mau maju atau kita mau mundur, kita mau belok ke kiri ataupun belok kanan, semua harus berdasarkan firman Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan diberikan pelajaran Alkitab itu padaku? Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang akan diberikan Alkitab? Pelajaran supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Pertanyaannya selanjutnya, pengharapan apa? Pengharapan apa yang diberikan Alkitab itu pada kita kalau begitu? Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pengharapan apa? Untuk memperoleh hidup di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Pengharapan kita adalah kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kuperbuat dengan Alkitab? Dalam 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.
Apa yang harus kita perbuat dengan Alkitab? Kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa ini adalah kebenaran. Dan kita harus berterus terang. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Bukan sesuai dengan pemahaman atau pemikiran kita sendiri. Pertanyaan yang kelima. Bagaimana seharusnya mempelajari Alkitab? 1 Korintus 2:13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Rohlah yang akan menuntun kita dalam mempelajari Alkitab, dan kemudian kita harus mencari jawaban dari Alkitab itu sendiri. Artinya, ketika kita membaca sesuatu dan kita tidak mengerti, carilah jawaban di ayat yang lain atau bagian yang lain dari Alkitab ini. Bukan dari ilmu pengetahuan ataupun pemikiran kita sendiri. Kita harus mengambil dari sebagian dari sini, sebagian dari sini, dan kita harus melengkapi itu menjadi sebuah jawaban yang pasti, ya dan tidak. Yang hanya bersumber dari Alkitab saja. Siapa yang menuntun saya sementara saya belajar Alkitab? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruhan kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang akan menuntun kita ketika kita sungguh-sungguh mempelajari Alkitab adalah Roh Kudus. Saya selalu meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan kita tersesat saat kita mau mengenal Dia lebih jauh. Allah tidak akan membiarkan kita salah arah ketika kita bersungguh-sungguh ingin mencari tahu kehendaknya dan kebenarannya. Karena itu Roh Kudus, melalui kuasa Roh Kudus, akan menuntun kita untuk mengerti dan memahami apa yang tertulis dalam Alkitab. Pertanyaan yang ketujuh, apakah yang dilakukan janji-janji besar dan mulia firman Allah itu bagiku? Dengan jalan itu, dalam 2 Petrus 1 ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janji-janji Allah ketika kita mempelajari Alkitab atau firman Allah, kita tidak akan berbuat dosa terhadap Tuhan. Kita akan selalu melakukan kebenaran. Asalkan kita mau terus dan terus mempelajari Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Dengan apakah saya harus hidup? Pertanyaan ke-8. Apakah yang akan dilakukan firman Allah dalam hidupku? Matius 4 ayat 4. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan membawa kita ke dalam kehidupan. Bukan kehidupan sementara, namun dalam 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Hidup yang dijanjikan oleh firman Tuhan bukanlah kehidupan sementara, namun kehidupan kekal, hidup bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaan yang ke-9. Kapan saya melakukan kesalahan? Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kita akan melakukan kesalahan ketika kita tidak mempelajari apa yang tertulis dalam Alkitab ataupun mempercayai kuasa Allah dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang ke-10. Bagaimana seharusnya saya menerima firman Allah? Berapa sering saya harus menyelidiki Alkitab? Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bagaimana kita harus menerima firman Allah? Kita harus menerima itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki firman Tuhan itu. Orang-orang Yahudi di kota itu memiliki kehidupan yang lebih baik karena mereka menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati dan mempelajari itu setiap hari. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana saya dapat menerima berkat-berkat dari pelajaran firman Allah?
Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bagaimana kita dapat menerima berkat dari pelajaran firman Allah? Menghidupkan itu, memeliharanya dalam kehidupan kita. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan membacakan, dan yang paling penting adalah mereka yang menuruti apa yang tertulis. Jadi bagaimana kita boleh memperoleh berkat? Dengan menghidupkan itu atau memelihara itu dalam kehidupan kita. Ayat kunci dalam seri pelajaran yang kedua dalam Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita dalam hidup kita dan menuntun kita untuk membawa semua orang ke dalam terang kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami untuk mempelajari seri kedua dari pelajaran Alkitab berkata. Mampukan kami untuk mengerti dan menerapkan itu dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan menyerahkan hidup kami sampai kami boleh melanjutkan seri pelajaran Alkitab berkata selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.